Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat dimanapun anda berada semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah, yaitu dari kisah Islami orang-orang yang mengklaim sebagai nabi palsu. Konsekuensi dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir dan penutup para nabi, dapat dipastikan bahwa setiap orang yang mengklaim atau mendakwakan diri sebagai nabi, maka dia adalah seorang pendusta. Sekalipun orang yang mengaku sebagai nabi itu mendatangkan sesuatu di luar kebiasaan, sebab sesuatu yang di luar kebiasaan itu bisa saja didatangkan oleh seseorang dengan bantuan syaitan. Jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita akan adanya orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya akan ada 30 orang pendusta di tengah-tengah umatku. Semuanya mengklaim sebagai nabi. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di antara para nabi palsu itu ada yang berani mengklaim diri sebagai nabi sebelum Rasulullah SAW wafat, adalah Musailamah al-Kadzab dan Aswad al-Ansi. Sebelum keduanya mendakwakan diri sebagai nabi, Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Allah tentang ihwal keduanya. Beliau bersabda, ketika aku sedang tidur, dibawakan kepadaku perbendaharaan bumi, kemudian diletakkan 2 gelang emas di atas kedua telapak tanganku, maka beratlah terasa olehku. Kemudian diwahyukan kepadaku supaya aku meniup kedua gelang itu, maka aku tiup keduanya. Aku takwilkan keduanya itu dengan 2 orang pendusta, yang aku berada di antara keduanya. Orang itu ialah pendusta, penguasa sana dan penguasa Yamamah. Berikut ini sekilas tentang beberapa orang yang mendakwakan diri sebagai nabi. Aswad al-Ansi. Nama Aswad al-Ansi sebenarnya adalah Abalah bin Ka'ab al-Ansi. Dia adalah kepala Bani Madzi di daerah Yaman. Dia seorang tukang tenung atau santet, tukang sihir, dan seorang yang kaya raya di sana. Dia sangat berpengaruh di kalangan kaumnya dan banyak yang terpikat kepadanya. Karena kelebihannya, banyak orang yang kagum kepadanya karena menyaksikan sihirnya yang menakjubkan. Pada akhir tahun ke-10 Hijriah, Aswad telah memproklamirkan diri sebagai nabi yang dirujuk dan ditunjuk oleh Allah. Menurut pengakuannya, dia didampingi oleh 2 malaikat yang memberitahukan kepadanya apa saja yang telah akan terjadi. Kedua malaikat itu bernama Suhaik dan Syuhaik. Sebenarnya lah, kedua makhluk yang mendampingi Aswad adalah setan yang biasa mendampingi tukang sihir dan tukang tenung. Setelah Aswad mendakwakan diri sebagai nabi, dia mendapat pengikut yang tidak sedikit. Dalam waktu singkat, dia telah menaklukkan beberapa suku yang berdekatan dengan kabilahnya. Akhirnya dia dapat merebut kerajaan yang berada di bawah pemerintahan Syahr bin Bahsan, gubernur yang diangkat oleh Nabi SAW di bawah pemerintahan Islam Madinah yang berkedudukan di sana. Telah mendengar berita bahwa ibu kota negeri Yaman telah ditaklukkan Aswad al-Ansi dan janda Syahr yang muslimah dipaksa menjadi bundi Aswad, Nabi SAW mengirim surat kepada Mu'adz bin Jabal yang mengemban amanah dakwah di zaman. Pesan Nabi adalah sebagai berikut: Mu'adz dan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya mestilah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan jangan sampai tertipu atau terpengaruh oleh Aswad. Kaum muslimin yang berada di zaman harus bertindak tegas terhadap Aswad dengan cara memerangi dan merebut kembali daerah-daerah yang sudah dikuasainya. Semua pesan Nabi diperhatikan benar oleh kaum muslimin zaman. Mereka berusaha untuk membinasakan Aswad dengan keyakinan bila Aswad dapat dibunuh, para pengikutnya tentu akan bubar. Aswad berhasil dibunuh oleh Fairuz al-Dailami dalam istananya sendiri saat dia mabuk. Fairuz dapat membunuh Aswad atas bantuan Marsabanah, janda gubernur Syahr yang dipaksa menjadi bundi Aswad. Fairuz memenggal leher Aswad dengan amatlah kuatnya. Yang kedua adalah Musailamah al-Kadzab. Nama asli Musailamah adalah Harun bin Habib al-Hanafi. Dia adalah kepala suku Yamamah. Pada tahun ke-20 Hijriah, dia bersama rombongan sebagai utusan dari
Bani Hanifah datang menghadap Nabi SAW di Madinah dan memeluk Islam. Namun sekembalinya dari Madinah, dia berbalik menjadi kafir dan murtad. Dia mendakwakan diri sebagai Nabi. Musailamah mengirim surat yang dibawa oleh 2 orang utusannya kepada Nabi. Isi suratnya sebagai berikut. Dari Musailamah, utusan Allah kepada Muhammad, utusan Allah. Kesejahteraan semoga dilimpahkan atasmu. Aku telah bersekutu dalam urusan kenabian ini denganmu, dan bagi kami separuh tanah dan bagi Quraisy separuh tanah. Tetapi kaum Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Rasulullah SAW membalas surat Musailamah. Surat beliau berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad dan Allah kepada Musailamah, si pendusta. Kesejahteraan semoga dilimpahkan atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar, bahwasanya bumi itu milik Allah, akan diwariskan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari sekalian hambanya, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun Nabi SAW telah menyatakan Musailamah sebagai pendusta, dia tetap mendakwakan diri sebagai utusan Allah. Bahkan dia mengaku telah menerima wahyu, puluhan ayat palsu disampaikannya kepada para pengikutnya. Musailamah berhasil mendapat banyak pengikut dari kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Yamamah. Akhirnya dia dapat dibunuh dalam pertempuran Yamamah yang dahsyat itu. Musailamah dibunuh dengan tombak oleh Wahsy, seorang budak dari Habasyah yang ketika masih kafir berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qadian, India pada tahun 1835. Mula-mula Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai mujadid atau pembaharu dan pengakut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia juga mengaku menerima wahyu. Menurutnya kedudukannya tidak sama dengan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi lain setelahnya yang membawa syariat. Tetapi tidak menutup kemungkinan Allah mengutus lagi Nabi yang tidak membawa syariat. Dia adalah salah seorang dari nabi-nabi yang tidak membawa syariat itu. Mirza Ghulam Ahmad berkata, Nabi yang terakhir dan tunduk kepada Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul dalam pengertian yang sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala memanggilku dengan sebutan Nabi hanya berdasarkan istikharah atau kiasan saja. Kenabianku merupakan pancaran dari kenabian Muhammad SAW. Sebuah bayangan tidaklah memiliki wujud sendiri atau wujud yang sebenarnya. Dia juga berkata, aku telah menyebutkan berkali-kali bahwa apa yang aku baca merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, seperti halnya Al-Quran dan Taurat. Aku adalah salah seorang nabi bayangan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap muslim wajib taat kepadaku dan wajib mengimani bahwa aku adalah Al-Masih yang dijanjikan akan datang. Karena itu barang siapa yang telah mengetahui dakwahku tetapi dia tidak beriman kepadaku, maka sikapnya itu akan dihisab di akhirat meskipun dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga berkata, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW telah bersaksi atas kenabianku. Para nabi pun telah menentukan zaman kenabianku, yaitu zaman sekarang ini. Al-Quran juga telah menentukan zaman kenabianku itu. Langit dan bumi juga bersaksi atas kenabianku, dan tidak seorang nabi pun kecuali ia bersaksi kepadaku. Lalu dia membaca firman Allah dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1908. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai fitnah yang dapat menjerumuskan kita ke jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah dari saya sebuah kisah tentang orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT. Ada benarnya itu datangnya dari Allah, ada salahnya itu dari nafsu dan kekhilafan saya pribadi. Saya Lanang yang Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.